menyampaikan kebenaran, sehingga alhamdulillah sampai hari ini juga kita bisa merasakan indahnya nikmat iman, nikmat Islam, dan kita juga bisa berislam dan beriman secara menyeluruh. Semoga kita juga berharap Allah kumpulkan bersama beliau kemudian di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semua para hadirin? Insya Allah sehat-sehat walafiat ya. Kita berdoa juga semoga yang hadir hari ini Allah beri kesehatan baik dari diri pribadi, keluarga maupun sanak saudara yang lainnya. Baik, selamat datang, ahlan wa sahlan kepada forum kajian doa bersama dengan tema Usap Air Mata Indonesia yang diselenggarakan oleh BEM Stiu Darul Hikmah Bekasi. Apresiasi yang terhormat saya sampaikan kepada Ustadz Ahmad Heriawan, Ustadz Maftuas Muni, dan kepada hadirin-hadirin yang saya banggakan. Sebelum kita memulai acara secara menyeluruh, izinkan saya memperkenalkan diri selaku MC yang insya Allah akan menuntun acara hari ini hingga berakhirnya. Perkenalkan, nama saya Arjuna Effendi, mahasiswa Stiu Darul Hikmah semester 4. Melangkah ke acara yang berikutnya, yaitu tilawah yang insya Allah akan dilantunkan oleh Akhina Al-Farid Spinio. Kepada beliau, tafadhol masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين
هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum Sadaqallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallah. Jazakallah khair kepada saudara Al-Farid bin Noah atas lantunan ayat suci Al-Quran yang Masya Allah mengantar syahdunya pagi hari ini. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran ini sebagai pengantar ataupun wasilah keberkahan acara di pagi hari ini. Dan bagi yang mendengarkan dan yang membacanya, semoga Allah berikan pahala sebesar-besarnya. Memasuki acara yang berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Ya, insya Allah sambutan pertama akan disampaikan oleh Ustadz Maftu Asmuni LC. Beliau selaku dosen STIU Darul Hikmah dan wakil ketua bidang kemahasiswaan, alumni dan pengabdian masyarakat. Kepada Ustadz Maftu Asmuni kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil qadir. Wassalatu wassalamu ala rasulihil basyirin nadir. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku tariqahul munir. Amma ba'd. Yang saya hormati Al-Ustadz Dr. Ahmad Heriawan, hafizahullah, yang insyaallah akan memberikan ceramah kepada kita, memberikan muhasabah kepada kita, dan tentu kita berharap apa yang nanti beliau sampaikan bisa memberikan manfaat kepada kita, menambah wawasan kepada kita, menambah kesadaran kepada kita akan pentingnya kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para pengurus BEM, ketua BEM beserta dengan seluruh jajarannya, dan yang saya hormati para mahasiswa, mahasiswi, para alumni, juga kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dilimpahkan rahmah, karunia, dan inayah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan kepada kita semuanya, memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa memikul tanggung jawab beban kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hingga hari ini kita masih banyak sekali menikmati kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Khususnya adalah nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, nikmat berukhuwah berjamaah, sehingga dengan nikmat-nikmat itu maka kita dapat menjadikan diri kita sebagai sosok seorang muslim yang paripurna, seorang muslim yang insya Allah akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu bersyukur dan bertaqarrub kepadanya. Shalawat dan salam mudah-mudahan selalu mengalir kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan nur Islam, yang telah mengajarkan kepada kita nilai-nilai. Satu doang. Posisi kita sebagai seorang hamba, bukan orang yang giginya kuat. Yang Khaliq. Acara ini tentu adalah acara yang sangat-sangat baik dan pantas untuk kita ikuti, karena pada hari-hari ini kita dapat menyaksikan dan merasakan betapa ujian dan musibah yang Allah berikan kepada kita begitu banyak dan bertubi-tubi. Ada bencana banjir yang beberapa waktu yang lalu yang kemudian membuat banyak rumah terendam. Ada gempa bumi, ada tsunami,
ada kecelakaan, mulai kecelakaan ya, pesawat terbang, yang terbaru adalah kecelakaan bis yang masuk ke jurang, dan tentu banyak sekali musibah-musibah yang menimpa negeri ini. Tentu kita meyakini bahwa tidaklah ada satu musibah kecuali Allah Subhanahu wa taala ya, yang menghendakinya. Allah berkehendak untuk hal itu semuanya. Maka bisa jadi bencana yang menimpa umat manusia bukan karena ya, bukan karena Allah sekedar ingin menguji, tapi Allah memberikan peringatan kepada kita. Dan itu disebabkan karena banyaknya kemaksiatan yang ada, banyaknya dosa yang dilakukan oleh umat manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan peringatan kepada kita semuanya agar kita segera tersadar, agar kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memperbanyak takwur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala musibah ini kita mesti jadikan sebagai bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan ujian itu kita bisa menghadapinya dengan penuh kesabaran. Karena hidup seorang mukmin hanya ada di dua sisi mata uang. Yang pertama adalah syukur dengan nikmat yang Allah berikan. Yang kedua adalah sabar dengan ujian yang juga Allah berikan. Maka ending dari sebuah kesabaran yang kita miliki saat kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita akan diberikan busyra oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang menanti bagi orang-orang yang bersabar adalah surga. Maka hendaknya kita bisa menata keteguhan hati kita, bisa menata kemantapan hati kita agar kita bisa menghadapi segala bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita dengan penuh keridhaan terhadap takdir yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya pada hari ini kita akan mendengarkan tausiah dari Al-Ustaz Dr. Ahmad Heriawan bagaimana kita harus menyikapi musibah bencana yang Allah berikan kepada kita dan bagaimana kita harus bersikap. Yang tentu di antara salah satu tujuan panitia menyelenggarakan kegiatan ini adalah bagaimana kita tidak hanya bisa mendoakan saja, tapi kita juga bisa berkontribusi aktif ya, bisa memberikan bantuan secara material dan moral kepada mereka-mereka yang saat ini masih diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang masih sakit, mereka yang masih kehilangan rumahnya, mereka yang masih berada di rumah sakit, mereka yang masih berduka atas kehilangan anak cucu mereka, orang tua mereka dan seterusnya. Maka kehilangan materi yang mereka alami tentu butuh uluran tangan dari kita semuanya. Maka kepada hadirin dan hadirat sekalian, kita tidak hanya sekedar merasa empati, kita tidak hanya merasa bahwa kita ikut bersedih, kita tidak hanya sekedar mendoakan, tapi kita juga perlu didorong untuk ikut serta aktif dalam memberikan bantuan berupa material agar hal itu bisa semakin meringankan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah. Kemudian Setiausaha Hikmah pada musibah banjir beberapa hari yang lalu ikut serta dalam penanggulangan banjir tersebut dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang sedang tertimpa banjir, memberikan makanan, kemudian ikut membersihkan rumah, dan beberapa saudara kita, para mahasiswa-mahasiswi yang juga kebetulan terkena limpahan air juga di dalam rumahnya, kita pun juga ikut serta dalam memberikan bantuan secara tenaga kepada mereka untuk bisa membersihkan rumah-rumah mereka. Terlebih juga kita menyaksikan masih banyak saudara-saudara kita, para mahasiswa-mahasiswi dan para alumni yang diuji oleh Allah dengan penyakit, penyakit terpapar COVID, banyak sekali, lebih dari 10 orang mahasiswa dan alumni yang terpapar. Hanya kita belum mendatanya secara detail dan kita juga masih terbatas terkait dengan biaya dan dana yang kita kumpulkan untuk mereka. Maka untuk yang untuk yang mereka masih diberikan sakit, masih terpapar positif,
kita belum bisa memberikan bantuan secara maksimal. Maka mudah-mudahan hari ini banyak yang kemudian mendonasikan dananya untuk BEM Setudar Hikmah untuk nantinya bisa disalurkan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang sedang terpapar, karena mereka tidak hanya sekedar membutuhkan ya dorongan semangat, ya, tidak hanya sekedar didorong agar memiliki semangat yang tinggi, tetapi juga mereka membutuhkan bantuan karena mereka saat itu sedang diisolasi, tidak bisa kemana-mana. Mereka membutuhkan ya kiriman-kiriman untuk mereka jadikan sebagai bahan makan untuk sehari-harinya. Karena yang diisolasi itu bukan hanya seorang diri, tapi juga satu keluarga. Sehingga ini menjadi satu persoalan tersendiri bagi saudara-saudara yang sedang terpapar. Maka kita selain kepada para mahasiswa-mahasiswi yang saat ini sudah banyak yang terpapar, kita juga berusaha untuk bisa memberikan bantuan kepada saudara-saudara yang ada di sekitar kampus dan juga para dosen, ya, untuk bisa memberikan bantuan kepada mereka. Maka mudah-mudahan ke depan setelah ini saudara-saudara kita, para mahasiswi yang barangkali terpapar bisa melaporkan kepada pengurus BEM untuk bisa diberikan bantuan ala kadarnya sebagai bentuk kasih sayang yang dimiliki oleh pengurus BEM kepada saudara-saudara sekalian. Kemudian yang terakhir adalah informasi sedikit tentang Setiu Darul Hikmah, bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Darul Hikmah saat ini masih menyelenggarakan kegiatan KBM, ya, kuliahan secara online, dan saat ini sedang memasuki pekan UTS, ya. Dan mudah-mudahan sesuai dengan informasi pemerintah bulan Juli sudah bisa masuk secara offline dengan protokol kesehatan yang diterapkan, ya, karena bersamaan dengan vaksin yang sedang dilakukan dimulai dari dosen kemudian juga para mahasiswa, mudah-mudahan menjadi salah satu indikator, ya, membaiknya kondisi negara kita terkait dengan musibah COVID ini. Kemudian juga saat ini Setiu Darul Hikmah sedang menerima pendaftaran untuk mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022. Ya, sudah dimulai untuk pendaftaran, dipersilakan untuk bisa daftar secara online, bisa secara offline, bisa datang secara langsung. Dan saat ini alhamdulillah Setiu Darul Hikmah mendapatkan respon yang luar biasa dari masyarakat, seiring dengan duta-duta mahasiswa yang sudah lulus menjadi alumni, mereka menyebarkan informasi Setiu kepada masyarakat, sehingga alhamdulillah dalam waktu 4 tahun terakhir ini mahasiswa Setiu Darul Hikmah mengalami pelonjakan yang sangat tinggi, ya. Dan saat ini yang masih aktif dalam perkuliahan sekitar 800 orang, belum ditambah dengan mahasiswa yang sedang menulis skripsi. Nah, mudah-mudahan apa yang kita selenggarakan pada hari ini menjadi salah satu bentuk kegiatan kepedulian dari mahasiswa yang tidak hanya sekedar belajar secara teori di kampus, tapi juga bisa melaksanakan teori-teori sosial itu kepada masyarakat dengan memberikan empati kepada mereka dan tentu bantuan yang akan diberikan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada para panitia secara khusus, ya, dan kepada masyarakat semuanya peserta pada hari ini. Mudah-mudahan antum semuanya bisa mengambil banyak manfaat dari pembicara kita, pembicara yang sangat dikenal, pengalamannya adalah memimpin Jawa Barat sebagai provinsi dengan penduduk terbesar se-Indonesia, mampu untuk mengantarkan Jawa Barat menjadi provinsi yang sering mendapatkan penghargaan dari dalam maupun luar negeri selama 2 periode, ya. Tentu itu bukan sesuatu yang mudah untuk diraih. Maka pengalaman itu yang kemudian bisa ditularkan kepada kita semuanya sebagai para mahasiswa untuk ke depan kita bisa memberikan lebih banyak lagi manfaat kepada yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz Maftu yang telah menyampaikan sambutan di pagi hari ini.
Semoga dengan apa yang kemudian beliau sampaikan bisa menjadi dongkrakan semangat kita di awal untuk terus kita meluruskan niat untuk kemudian kita bermajelis dengan mengharap ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, para hadirin yang kemudian sudah membersamai kami di hari ini, kami ingatkan kembali untuk audionya di off ya, dan videonya di on kan, agar kita sama-sama menjalani ataupun mengikuti aturan-aturan dalam bermajelis. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingin sedikit menginformasikan kami dari panitia telah menghubungi Ustadz Ahmad Heriawan, tetapi qadarullah beliau sekarang masih berada di luar kota ataupun di pelosok, sehingga beliau mengkonfirmasi tidak bisa membersamai kita di hari ini. Kami selaku panitia memohon maaf atas segala kekurangan dan ketetapan ini. Tetapi insya Allah kita akan ditemani juga oleh pembicara yang insya Allah tidak kalah dalam memaparkan materi di hari ini. Dan insya Allah hari ini kita akan ditemani dan dibersamai oleh pemateri Al-Ustadz Arwani Amin Supar MPI. Beliau selaku dosen studi Darul Hikmah dan beliau juga pengasuh Pondok Pesantren Khairukum Bekasi, dan insya Allah beliau akan membersamai kita dan memaparkan materi di hari ini. Kembali kami sampaikan permohonan maaf karena mewakili Ustadz Akhir kan tidak bisa membersamai karena qadarullah beliau sedang berhalangan hadir, dan insya Allah akan kita ditemani oleh kembali Ustadz Arwani Amin Supar MPI selaku dosen studi dan pengasuh Pondok Pesantren Khairukum Bekasi. Kepada Ustadz Arwani Amin kami persilahkan. Ridwan mana? Suruh sini Ridwan. Antum nggak ke suruh ke Setiu? Ustadz Arwani? Iya. Ya, Fadol Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma alladzi la ilaha illa ant. Nasta'inuka wa nastahdik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nuthni 'alaika al-khaira kullah nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم صل وسلم على قائد الغر المحجلين Sayyidil Anbiya wa Ashrafil Mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin.
Allahumma alif 'alal khairi qulubana wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nuri bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati Syekhuna Al-Fadil Bapak Kiai Haji Maftuh Asmuni, salah seorang pemimpin di kampus kita yang sangat responsif terhadap berbagai kegiatan dan berbagai peristiwa yang ada di kampus maupun terhadap para mahasiswa secara umum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, memuliakan beliau, dan menjadikannya keberkahan dan manfaat bagi kita semua. Amin. Yang saya cintai, ini dari BEM, dari Presiden BEM, ada menterinya juga, Perdana Menterinya ada. Oh, ada Ustaz. Presidensial ya. Bukan parlementer, ya. Semua para mahasiswa yang saya cintai, yang saya banggakan, dan saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat, pada masyarakat umum yang ikut serta dalam kegiatan pagi hari ini, semoga kita selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Tadi diinformasikan ada di antara mahasiswa kita yang terkena COVID, ya. Semoga Allah berikan kesabaran, Allah berikan pahala besar, dan semoga menjadi sebab dosa-dosanya runtuh semuanya, rontok semuanya, dan semoga Allah berikan kesembuhan seperti sedia kala dan lebih sehat lagi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang dalam kesulitan Allah berikan kemudahan. Semoga yang sedang dirundung kesusahan Allah lepaskan kesusahannya. Semoga yang tersempitkan rezekinya Allah bukakan jalan-jalan terbukanya rezeki. Ya. Dan semoga Allah berikan kecukupan untuk kita sebagai bekal di dalam mengarungi kehidupan ini sebagai penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Materi yang diamanahkan kepada saya ini menggantikan Kang Akhir. Menggantikan Kang Akhir. Beliau ada kesibukan yang sedemikian rupa dan tidak bisa menyertai. Tapi insya Allah dengan niatnya yang ingin bersama dengan kita tetap tercatat seolah-olah bersama dengan kita. Semoga juga tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bahwa kita mengenal kata bala, kata ibtila. Kita juga mengenal kata musibah, yang jamaknya adalah masaib. Ya. Ada bala, ada musibah. Apa perbedaan antara bala dan musibah? Ya, kalau kita lihat, dia baca dalam Al-Quranul Karim, ternyata makna bala ini secara umum diartikan ujian. Bala itu ujian. Dan ketika Allah memberikan ujian, materinya itu bisa berupa nikmat, bisa berupa musibah. Materi ujian itu bisa berupa kebaikan yang menyenangkan, bisa berupa keburukan yang menyusahkan. Dengan kata lain, materi ujian itu bisa berupa al-khair dan bisa asyar. Bisa berupa al-hasanat, bisa berupa as-sayyi'at.
Wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at. Kami uji mereka dengan hasanat, yang baik-baik. Sehat, kecukupan, lapang, sukses, mencapai harapan. Al-hasanat. Kami beri bala mereka dengan yang hasanat. Was-sayyi'at, dengan yang buruk-buruk juga. Sakit, mobil baru dicuri orang, usaha lagi naik-naiknya, ada pandemi, as-sayyi'at. Gitu. Jadi bala itu materinya bisa berupa nikmat, bisa berupa musibah. Ya. Ini bala dalam pengertian umum, artinya ujian. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah-perintah, Allah berikan larangan-larangan, itu juga ujian, bala. Ketika Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diwahyukan Allah kepadanya, itu disebut bala juga, ibtala. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya, diberi bala oleh Tuhan. Bikalimatin, balanya adalah kalimat, perintah-perintah, kalimat-kalimat. Berarti adanya perintah dari Allah ini ujian pula. Apakah kita taat atau tidak taat? Kalau Nabi Ibrahim mendapatkan bala, ujian dari Allah itu bikalimatin fa'atammahunna. Lalu Ibrahim menyempurnakannya. Menyempurnakan pelaksanaan tugas itu dengan baik. Fa'atammahunna. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan, Allah ciptakan kehidupan, Allah ciptakan kematian, itu juga bala. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk memberikan bala kepada kamu, menguji kamu. Jadi kematian, kehidupan itu juga bala. Kita sekarang hidup ini ujian, liyabluwakum, untuk menguji kita, menguji kamu semuanya. Yang dengan ujian itu nanti akan tampil ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kamu yang lebih ahsan, yang lebih baik amalnya? Amal yang ahsan itu tentunya yang ikhlas, dimotivasi oleh niat yang baik, dan benar sesuai dengan tuntunan Nabi. Ikhlas tidak benar, tak diterima. Benar sesuai tuntunan, tapi niatnya melenceng, tak diterima pula. Ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kamu yang lebih baik amalnya? Ada keikhlasan dan ada kesesuaian di dalam perbuatannya. Jadi bala itu secara harfiah diberikan ujian. Materi ujiannya bisa berupa kebaikan, bisa berupa keburukan, bisa berupa nikmat, bisa berupa musibah. Akan tetapi penggunaan bala lebih banyak digunakan. Kalau hanya disebut bala, maksudnya adalah terarah kepada sisi yang al-sayyi'at, yaitu musibah. Seseorang sedang mendapatkan bala, yakni sedang mendapatkan musibah. Itu arti khusus. Ya. Makanya di antara cara Allah Subhanahu wa taala untuk menguji dan menampakkan apakah seseorang itu hamba Allah, maka dilihat. Ada orang yang menjadi hamba Allah di waktu senang saja. Begitu dikasih ujian, ia berbalik. Ya. Oh iya, sampai. Ia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala.
Ada juga sebagian orang yang begitu dikasih musibah, ia kembali kepada Allah. Begitu diberi nikmat, ia lupa. Ini tidak teruji. Tidak lulus dia dalam ujian. Allah ingin memperlihatkan mana orang yang ahsanu amala, yang ia menjadi hamba Allah, baik di saat jaya maupun di saat terpuruk. Ia menjadi hamba Allah baik di saat dapat nikmat maupun di saat dapat musibah. Karena kita ini dari ujung rambut sampai ujung jari kita, ujung kuku kita, kita ini sepenuhnya hamba Allah. Secara fisik kita ini semuanya hamba Allah. Tinggal secara mental ada orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, ada orang yang menyadari dan mengakui serta mengimani bahwa ia pula sepenuhnya adalah hamba Allah. Kalau orang menyadari kehambaannya ini, pertama dia akan mulia. Kalau orang menyadari kehambaannya yang murni ini hanya kepada Allah, bukan hanya mulia, tapi dia akan lapang dadanya dan terlepaskan dari berbagai macam kesusahan. Maka di antara doa yang diajarkan Nabi adalah ketika orang dirundung kesusahan gimana? Allahumma inni abduka. Ya Allah, saya ini hamba-Mu. Ibnu abdika, anaknya seorang ayah, yang ayah itu juga hamba-Mu. Ibnu amatika, anaknya seorang ibu, yang ibu itu adalah hamba-Mu. Duhai Allah, saya ini hamba bin hamba. Ini pelajaran penting untuk menegaskan bahwa saya ini sepenuhnya ya Allah. Bukan hanya saya yang hamba-Mu sepenuhnya, ayah dan ibumu juga hamba. Saya ini budak bin budak, budak-Mu saja ya Allah. Terhadap manusia, terhadap yang lain, merdeka. Jadi seberapa tingkat kemerdekaan kita sangat ditentukan seberapa tingkat penghambaan kita secara murni kepada Allah. Semakin orang menyatakan la ilaha illallah itu dengan sepenuhnya, semakin ia merdeka di hadapan yang lain. Terhadap Allah, dia ibadah. Terhadap yang la ilaha illallah, hanya kepada Allah saja kita menghamba. Jadi, ikhlas sekalian, saudara-saudara yang saya cintai, kehidupan ini adalah ujian. Materi ujiannya ada nikmat, ada musibah. Ketika kenikmatan membuat seseorang tidak makin dekat sama Allah, maka itu lebih patut disebut sebagai musibah. Kullu ni'matin la yuqarribuka ila Allah fahuwa ilal baliyyati aqrab. Begitu kata seorang ulama. Setiap kenikmatan yang tidak membuat engkau makin dekat sama Allah, maka kenikmatan itu lebih pantas disebut sebagai musibah. Jadi musibah yang sejati adalah kalau orang jauh dari Allah. Itu musibah yang sejati. Karena ketika orang kehilangan apa saja, tapi ia masih mendapati Allah, ia mendapati segalanya. Tapi kalau orang mendapati segalanya, tapi ia jauh dari Allah, lepas dari Allah, nothing. Tak berarti semuanya. Karena semua itu kemungkinannya dua. Akan ia tinggalkan atau dia ditinggalkan. Itu sifat dunia. Dunia itu nanti akan kita tinggalkan atau kita ditinggalkan dulu sama dunia. Seperti yang saya contohkan tadi, orang beli mobil baru. Ya. Beli mobil. Ustadz, afwan, ke-mute. Ya. Maka dia ditinggalkan oleh mobilnya. Itulah watak dunia. Ikhwan dan akhwat sekalian, gimana kabarnya semuanya? Sebelum saya lanjutkan. Khair, Ustaz. Khair. Baik, Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Allah Akbar. Udah sarapan belum? Ada? Alhamdulillah udah Ustaz. Siap, sudah. Ya. Baik, kita lanjutkan.
Ini makna bala secara umum, ya, itu ujian bisa berupa nikmat, bisa berupa musibah. Makna bala secara khusus adalah musibah. Lebih banyak digunakan untuk bermakna musibah. Khair. Kemudian ketika seseorang menghadapi musibah, apakah musibah pribadi maupun musibah yang menimpa banyak orang, bagaimana cara mensikapinya? Ini yang penting. Kalau kita sendiri yang terkena musibah bagaimana? Kalau saudara kita yang terkena musibah bagaimana? Kalau orang banyak yang terkena musibah bagaimana? Jadi cara kita menyikapi musibah kalau itu menimpa kita, dan begitu juga kalau ada di antara saudara kita yang ditimpa musibah, juga bagaimana ia mensikapinya dengan cara yang kita pahami itu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita bersikap kepada orang-orang yang sedang terkena musibah. Respon kita macam apa? Mungkin dua itu saja yang pokok. Ya. Kalau di tingkat kebijakan, bagaimana supaya lingkungan kita, baik lingkungan kecil maupun lingkungan yang lebih luas, lingkungan kota, lingkungan kabupaten, lingkungan provinsi, lingkungan negara, di situ diperlukan kebijakan-kebijakan yang lebih luas pula. Tapi yang saya ingin garis bawahi adalah apa yang kita perbuat. Di samping kita mengingatkan orang-orang yang bertanggung jawab dengan amanah-amanah tertentu untuk menunaikan amanahnya. Kita juga ada amanah di pundak kita, jangan lupa. Ada para pemimpin yang lebih tinggi levelnya, dan kita semua juga pemimpin. Kita mengingatkan pemimpin yang lain, jangan lupa kita mengingatkan kita juga sebagai pemimpin. Kata Nabi kan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kamu itu pemimpin, dan tiap-tiap kamu akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Jadi yang akan ditanya itu bukan hanya orang lain, kita juga akan ditanya tentang kepemimpinan kita. Baik, kembali kepada tema, bagaimana seorang mukmin menghadapi musibah? Di sini letak keimanan. Orang yang tidak punya sandaran keimanan, dia akan rapuh. Maka kita lihat di negara yang sedemikian rupa maju secara materi, tapi rapuh secara keimanan, maka ketika tidak siap menghadapi keadaan, kemudian ia menghabisi dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal kehidupan itu amanah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib dijaga dengan baik. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Jangan bunuh diri. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap kalian. Maka kita berbicara tentang orang-orang yang beriman ketika mendapati musibah. Ada satu nasihat yang penting dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di antara nasihatnya, beliau mengatakan bahwa siapa yang mengira bahwa di dalam ketentuan Allah itu, dalam musibah umpamanya, tidak ada kelembutan Allah padanya, maka ini adalah karena ketidaktahuannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap pada apa yang ditentukan Allah, di sana ada kelembutan Allah. Ada kasih sayang Allah. Jika kalau kita ditimpa kesulitan, jangan dikira bahwa di situ tidak ada kelembutan dan kasih sayang Allah. Ada kelembutan dan kasih sayang Allah. Jangan dikira kalau orang terjatuh sakit, itu dia terlepas dari kelembutan dan kasih sayang Allah. Ada di situ kelembutan dan kasih sayang Allah. Cuman kita tidak tahu rahasia. Kita tidak tahu apa hikmah di balik itu semuanya. Baru nanti setelah berjalan waktu, subhanallah, ternyata
Maka kita selalu baik sangka sama Allah. Pantang seorang mukmin buruk sangka sama Allah. Dan itulah rahasianya. Maka seorang mukmin ketika mendapatkan musibah, apapun musibah itu, air mata boleh meleleh, nangis boleh, sedih boleh nggak? Boleh. Kalau begitu saya nangis sekarang, silakan nangis, tungguin. Ya, boleh. Yang tidak boleh itu meraung-raung. Yang tidak boleh itu merobek-robek baju. Yang tidak boleh itu menampar-nampar pipi. Yang tidak boleh itu kemudian rambut ditarik-tarik, kemudian guling-guling sampai pingsan. Lah, tidak. Menangis boleh. Keluar air mata boleh. Tapi jangan lupa, banyakin istighfar, banyakin doa. Makanya kalau saya takziah itu nggak nyuruh orang jangan nangis, enggak, biarin. Boleh nangis, nggak apa-apa, boleh nangis. Nggak apa-apa, nangis. Tapi jangan lupa doain almarhum ya. Begitu. Jangan lupa istighfar. Karena dengan istighfar, ibu dikuatkan Allah. Dengan istighfar dan memohonkan ampun untuk almarhum, almarhum senang. Ya, karena didoakan. Kalau doa kita dikabulkan Allah, ya diampuni Allah. Jadi doa itu 3 in 1. 3 in 1. Nah, pertama, doa kita ibadah, dapat pahala. Kedua, menguatkan hati kita. Yang ketiga, bermanfaat bagi almarhum. Gitu. Jadi boleh meleleh air mata, akan tetapi hati harus ridho dan sabar. Hati harus ridho dan sabar. Dan ini skill kehidupan. Ini life skill yang penting dalam kehidupan kita. Orang yang memiliki keterampilan untuk sabar, dan sabar itu perlu dilatih. Syukur orang bisa sampai ridho. Ridho itu di atas kesabaran. Masya Allah. Maka dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man lam yardha bi qada'i wa lam yasbir 'ala bala'i falyakhruj min fawqi ardi wa min tahti sama'i wal yatruk rabban siwa'i." Siapa yang tidak ridho dengan putusanku, dan siapa yang tidak sabar atas balaku, maka silakan keluar dari atas muka bumiku dan keluar dari kolong langitku. Silakan cari Tuhan selain daripada aku. Gitu. Mau cari Tuhan mana lagi? Tidak ada. La ilaha illallah. Mau keluar dari kolong langit, dari atas bumi, mau kemana? Enggak ada tempat. Terus pada setiap ketentuan Allah pasti ada kasih sayang Allah di sana. Ada lutfullah. Ada kelembutan Allah. Itulah yang membuat seorang mukmin memiliki kesabaran. Dan sabar itu pahit, akan tetapi hasilnya manis. Pertahankan kesabaran itu. Pada waktunya Allah memberikan keridhaan. Apa bedanya orang ridho dan sabar dengan musibah yang ada? Kalau orang sabar masih merasakan pahitnya musibah. Kalau orang ridho sudah tidak merasakan lagi pahitnya musibah. Karena ia menyadari bahwa pada setiap ketetapan Allah pasti ada kebaikan. Pasti ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Seorang menghadapi dengan sabar. Dan ini life skill sendiri. Yang terus kita belajar meningkatkan dari waktu ke waktu. Karena topik sabar itu, karena materi sabar itu, salah satunya adalah menghadapi musibah. Itu salah satu materinya. Bukan hanya di situ saja. Termasuk sabar dalam ketaatan, sabar dari perbuatan maksiat, perlu kesabaran pula. Ada nasihat yang sangat baik dari Ali bin Abi Thalib. In sabarta
jara 'alaikal qadar wa anta ma'jur wa in jaza'ta jara 'alaikal qadar wa anta mauzur. Kalau engkau sabar, takdir yang terjadi tetap berlaku bagimu. Yang sudah terjadi tetap terjadi. Engkau dapat pahala. Kalau engkau meronta-ronta, berontak, yang sudah terjadi tetap terjadi. Engkau dapat dosa. Dosa karena engkau tidak terima itu. Seolah Allah tidak adil. Padahal innallaha ta'ala thayyibun. Allah itu maha baik. Segala yang diperbuat Allah itu thayyib. Allah maha suci dari perilaku zalim. Allah maha suci dari kekurangan. Tinggal bagaimana kita berusaha untuk menata diri, mengintrospeksi diri. Oke, sabar. Yang kedua, menghadapi musibah jangan lupa minta pahala. Ini orang kadang menghadapi musibah yang kelihatan musibahnya aja, lupa dia pahala. Maka hendaknya yang terfikir pertama seorang mukmin ketika menghadapi musibah itu adalah pahala. Ya Allah, beri pahala saya dalam musibahku ini. Ini. Jangan hanyut dalam musibah, jangan. Ingat pahala dari Allah. Kedua. Yang ketiga. Jangan lupa minta ganti yang lebih baik pada Allah. Jangan merasa kemudian udah the end ini, semuanya selesai. Kacau sudah ini hidup kita. Bubar ini semuanya. Lah. Jadi sabar, ya. Yang kedua minta pahala dari Allah atas musibah ini. Jadi tapi musibah besar banget. Semakin besar pahala ini kita kepada Allah. Pinter juga dia. Yang ketiga minta ganti nikmat yang lebih baik. Kita ganti nikmat yang lebih baik. Gimana caranya? Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita minta. Makanya Rasul mengajarkan satu doa ketika seseorang diberi musibah, mendapat musibah, hendaknya dia berdoa ini. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah beri saya pahala dalam musibahku ini. Wa akhlif li khairan minha, dan beri ganti untukku yang lebih baik daripadanya. Tuh. Jadi saat menerima musibah ada optimisme, ya Allah pahala, ya Allah kasih saya pahala, ya Allah. Yang kedua, ya Allah ganti yang lebih baik, ya Allah. Dan jangan merasa bahwa tidak mungkin dapat ganti yang lebih baik. Jangan. Itu namanya menjengkali Allah. Ingat sih saya begini, masa bisa dapat yang lebih baik? Jangan. Allah kalau menghendaki itu, Masya Allah, di luar yang kita pikirkan. Tuh. Sabar, minta pahala, kemudian apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala ganti yang lebih baik. Ada seseorang yang ketika dia dapat musibah, dia sakit, dia ini, setiap dijenguk, bukan dia yang dinasihati, tapi dia malah menasihati yang jenguk, suruh sabar. Subhanallah. Senyumnya tetap tersungging di wajahnya. Masya Allah, Masya Allah. Apakah lebih senang sakit? Enggak juga. Tapi kalau sakit itu datang dan enggak bisa dihindari, tinggal kita kepakkan sayap kita sesuai dengan arah angin. Gitu kan? Kehidupan ini tidak selalu sesuai dengan yang kita inginkan. Orang berlayar tidak selalu sesuai arah anginnya itu dengan laju kita mau kemana. Pakai perahu layar kan? Perahu layar. Perahunya mau ke utara, anginnya bertiup ke selatan. Anginnya bertiup ke selatan. Ma kullu ma yatamanna al-mar'u yudrikuhu
tajrir riyahu bima la tashtahi sufunu. Tak semua yang diinginkan seseorang mesti didapat, tak semuanya. Buktinya apa? Contohnya, angin itu tak jarang ia bertiup ke arah yang tidak dikehendaki oleh orang-orang yang sedang melaju dengan bahteranya. Jadi sabar, minta pahala sama Allah. Yang ketiga, minta ganti yang lebih baik. Jangan ragu dalam berdoa. Minta aja, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, minta. Pasti Allah berikan kebaikan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ana la ahmilu hammal ijabah walakin ahmilu hammad du'a. Fa idza ulhimtu du'a kanat al-ijabatu ma'ahu. Saya tidak pernah pusing urusan ijabah. Ntar nasib doa saya gimana? Saya nggak pernah pusing urusan itu. Itu bukan yang saya pikirkan. Yang saya pikirkan bukan nanti doa saya diijabahnya macam apa. Bukan, kata Imam. Yang aku pikirkan adalah bagaimana saya mau berdoa. Faida ulhimtud doa, kalau saya diberi ilham oleh Allah mau berdoa, kanatil ijabatu ma'ahu, maka ijabah akan ada bersama. Coba bayangkan, kalau setiap orang menghadapi musibah, hadir 3 sikap ini. Hadir 3 sikap ini. 1, sabar. Habs itu berarti menahan diri, habsun nafs. Lisan anit tasakhuti, tidak meronta. Ya. Dan menahan tangan, tidak merobek-robek ini. Habsun nafs. Kemudian yang kedua apa? Mengharap pahala dari Allah. Dan yang ketiga, minta kepada Allah ganti yang lebih baik. Inilah pentingnya membangun optimisme ke depan. Membangun kehidupan setelah koma. Koma dalam pengertian musibah yang mungkin menghabiskan, meludeskan seluruh kekayaan seseorang. Saya kemarin dapat kiriman seseorang ya, usahanya sedemikian rupa maju, kemudian entah kenapa secara bertahap kemudian terpuruk sampai habis-habisan dan hutangnya banyak. Kemudian dia berpikir mau datang ke satu negeri yang diperlukan untuk tinggal setahun di sana, merintis usaha lagi di sana di negara orang. Yang diperlukan adalah sekian. Dia sebut 1.000 sesuai dengan mata uangnya. Tapi dari mana uang 1.000 itu? Di luar yang tidak lama kemudian ya, dia tidak putus asa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada telepon berdering, ini Bapak namanya fulan betul? Ya. Minta alamatnya, ya. Saya akan ada utusan yang mau datang ke rumah. Utusan datang ke rumah memberikan uang senilai itu. Allah wala quwwata illa billah. Itu salah satu cara Allah, salah satu aja itu. Kemudian dia berpikir ulang, ini kalau saya mengadu nasib ke negeri orang, setahun belum tentu saya bisa sukses di sana. Tapi kalau saya perbaiki kembali ini usaha saya dengan modal yang ada, mungkin lebih baik. Saya akan komunikasi dulu sama orang yang ngasih bantuan. Disampaikan saya punya ide. Baik, kalau Anda punya ide itu, saya akan kirim orang lagi besok ke rumah Anda, mengirimkan 1.000 lagi, 1.000 Junaid, ya. 1.000 udah, yang nanti hasilnya untuk anak-anak yatim. Orang itu tidak dikenalnya. Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati. Dan kita ingin menjadi hati-hati yang tergerak itu. Kita ingin menjadi hati-hati yang tergerak untuk mengusap air mata saudara kita. Mengusap orang-orang yang kekurangan. Kita sendiri kekurangan, ya. Kita sendiri kekurangan. Akan tetapi ada orang yang lebih kekurangan dibanding kita. Kalau belanja kita berapa, kita kurangi
5% saja dari uang belanja kita donasikan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan, itulah uang kita yang akan berlipat ganda. Dan Allah akan mengganti yang lebih baik. Fid dunya wa fil akhirah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa saja yang kamu infakkan pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang selalu respon terhadap program-program kebaikan yang memerlukan dana. Ia orang yang berkecukupan. Wah, ini kita baik, saya bisa bantu ini. Saya bisa bantu ini. Sampai ada orang yang bertanya, apa enggak sayang? Bapak kerja capek-capek gitu, tapi uangnya diberikan ini untuk kegiatan ini, kegiatan itu. Saya sayang banget. Tapi Bapak dengan mudah, itulah cara sayang saya. Kalau itu saya simpen semuanya, saya mati, belum tentu milik saya. Tapi kalau dari uang itu kemudian saya gunakan untuk hal yang bermanfaat bagi banyak orang, untuk program-program kebaikan, program dakwah, membantu orang miskin, membantu orang yang tertimpa musibah, ya, menolong orang yang sedang terjerat ini dan itu. Itu milik saya. Itulah yang jadi milik saya. Saya akan bawa itu ke akhirat. Sedangkan yang saya simpan, itu yang itu saya tinggal di dunia. Jadi cara menabung itu ada dua. Ada cara menabung di langit, ada cara menabung di money elektronik, ya elektronik, uang itu uang elektronik, ya. Tapi yang namanya nabung di bumi itu suatu ketika, apalagi kalau di bawah bantal, di bawah kasur, boleh jadi dimakan rayap. Tapi kalau nabungnya di langit, aman, nggak hilang. Siapa yang jaga? Allah yang jaga. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Yang ada di tangan kamu akan habis. Yang di tangan Allah, yang di sisi Allah pasti kekal. Gitu. Jadi yang kita jaga, kita tidak selalu bisa ngawasi. Tapi yang kita serahkan ke tangan Allah, Allah yang akan menjaganya dan melipat gandakannya. Gitu. Jadi bagaimana saat kita menghadapi musibah dan bagaimana ketika kita mensikapi orang-orang yang terkena musibah. Mohon maaf, jangan sampai nyukurin orang yang terkena musibah. Bukan akhlak Islam. Syukurin lo dapat musibah. Saudaranya dapat musibah disyukurin. Malah gembira. Malah sujud syukur. Na'udzubillah. Sesama muslim. Ajaran dari mana itu? Gitu ya. Makanya Rasul mengingatkan, baca dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin, la tushmit li akhika fayu'afiyahu Allah wa yaktalik. Jangan engkau bergembira dengan musibah yang menimpa saudaramu. Boleh itu. Jangan engkau bergembira dengan musibah yang menimpa saudaramu. Fayu'afiyahu Allah. Allah akan memberikan afiat kepadanya, keselamatan kepadanya, dan Allah akan menimpakan bala atau musibah itu kepadanya. Jadi kalau saudara kita mendapatkan bala, doakan. Jangan lupa doa. Ringankan. Kalau memang kita dekat, kita bisa melakukan sesuatu, ringankan. Begitu. Tapi saya tidak bisa. Enggak ada yang enggak bisa. Semua orang bisa. Allah tidak menciptakan manusia ini nihil potensi. Enggak ada. Setiap orang pasti punya potensi. Ya. Kita semuanya ini potensial. Tapi kalau kita tidak gunakan potensi kita, tinggal sialnya. Ya, kita semuanya potensial. Tidak ada orang yang nihil dari keahlian. Dia orang nihil dari nikmat, nggak ada. Setiap orang pasti punya nikmat. Maka berbagilah dengan nikmat yang ada itu. Ada nikmat materi, berbagi dengan materi. Nikmat tenaga, berbagi dengan tenaga. Membersihkan ini segala macam. Habis kena banjir, itu perlu tenaga. Tidak bisa materi, saya bisa ikut memasakkan. Tenaga. Saya tidak bisa tenaga pula, tapi saya punya ide-ide cemerlang. Dengan ide. Saya nggak bisa, saya sedang sakit, saya sedang terkapar di
ya tempat tidur, doakan. Apa yang bisa kita lakukan? Karena yang dituntut dari kita adalah lakukan yang kita bisa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau seseorang terbiasa melakukan apa yang dia bisa, maka Allah akan mudahkan ia untuk melakukan yang ia tadinya belum bisa menjadi bisa. Dalam athar disebutkan dari Anas bin Malik, man amila bima alima warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan apa yang dia tahu, maka Allah akan wariskan kepadanya ilmu yang dia belum tahu. Jadi cara untuk meraih ilmu berikutnya adalah amalkan yang ada. Lakukan yang kita bisa. Jangan berpikir apa yang kita tidak bisa, tapi berpikirlah apa yang kita bisa. Itulah yang kita lakukan. Yang belum kita bisa, next. Berikutnya insya Allah akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala telah membagi nikmat ini di antara hamba-hambanya. Setiap orang Allah beri secara spesial sejumlah nikmat yang tidak ada pada orang lain. Untuk itu, setiap nikmat itu ada fungsinya. Setiap nikmat ada fungsinya. Apa fungsi nikmat? Kita sudah bicara tentang bala, tentang musibah. Bagaimana kita menyikapinya? Maka sekarang kita bicara tentang nikmat. Orang yang berada dalam afiat, orang yang berada dalam kecukupan, orang yang berada dalam kesehatan. Ya, sekarang kita bicara tentang nikmat. Apa fungsi nikmat yang mesti ditunaikan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Inna lillahi ibadan ikhtasahum bin ni'am. Sesungguhnya ada hamba-hamba Allah yang Allah berikan kepada mereka spesial sejumlah nikmat. Ada hamba-hamba Allah yang Allah kasih mereka nikmat-nikmat tertentu. Ikhtasahum bin ni'am. Untuk apa? Fungsinya limanafi'il ibad, untuk memberi manfaat kepada sesama hamba. Manafi', untuk memberi manfaat kepada sesama hamba. Allah kasih kita nikmat, nikmat ada fungsinya. Apa fungsinya? Memberi manfaat kepada sesama. Yuqirruhum fiha ma badaluha. Allah menetapkan mereka berada dalam kenikmatan itu selagi mereka memberikan manfaat tersebut. Kita dapat nikmat berupa harta. Berikan manfaatnya kepada sesama. Selagi kita memberikan manfaat harta itu kepada sesama, maka Allah tetapkan harta itu pada kita. Dijaga harta itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita. Fa'idha mana'uha, kalau mereka mencegah, menghalangi manfaat tersebut. Manfaat yang seharusnya tersampaikan, dia tahan. Fa'idha mana'uha, kalau mereka menahan, menghalangi itu, naza'aha minhum, maka Allah akan tarik, cabut nikmat itu dari mereka, fahawwalaha ila ghairihim, dan Allah transfer, Allah alihkan nikmat itu kepada yang lain. Jadi fungsi nikmat adalah memberi manfaat. Selagi nikmat itu kita berikan fungsinya, selagi nikmat itu kita berikan manfaat yang harus dikeluarkan dari nikmat itu kepada orang lain, maka nikmat itu akan dijaga oleh Allah. Tapi kalau manfaat dari nikmat itu ditahan, tidak diberikan, maka akan dicabut oleh Allah nikmat itu dan diberikan kepada yang lain nanti yang akan menyalurkan nikmat. Masya Allah, itu fungsinya. Fungsinya. Makanya kalau berbagi kebaikan itu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kontan Allah berikan pertolongannya. Ya. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal yang kita berbuat. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah menolong seorang hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Jadi saat kita menolong saudara kita, saat itu pula Allah akan memberikan pertolongan kepada kita.
Tapi kok rasanya belum nyampe, jangan dikira. Sepanjang kita mau menolong saudara kita, sepanjang itu pula Allah akan tolong kita. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amal yang kita perbuat. Irhamu man fil ardi yarham man fis sama. Sayangi orang yang di bumi, yang di langit akan menyayangi kamu. Man la yaghfir la yughfar lahu. Siapa yang tidak mau memaafkan, Allah tidak akan berikan maaf kepadanya. Kita mudah memaafkan orang. Semoga dosa-dosa kita juga mudah mendapatkan maaf, ampunan dari Allah. Man satara musliman satarahullah. Siapa yang menutupi seorang muslim aibnya, Allah akan tutupin aibnya pula. Man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melepaskan satu kesusahan, ya, seorang muslim, seorang mukmin dari kesusahan dunia, maka Allah lepaskan ia dari kesusahan-kesusahan akhirat. Ya Allah. Nggak ada ruginya orang membantu orang lain. Nggak ada ruginya orang berbagi kepada orang lain. Nggak ada ruginya memberi manfaat dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Orang yang paling bahagia adalah orang yang paling bisa dan senang membahagiakan orang lain. Saat kita memberi, saat itu kita lebih berbahagia dibanding orang yang menerima pemberian. Sayyid Qutb dalam kitabnya Afrahur Ruh menghibur adik perempuannya saat beliau akan dieksekusi. Beliau mengatakan, aku tidak bersedih kalau tahu aku harus mati sekarang. Karena aku telah banyak menerima. Dalam kurung, dalam memberi. Saat memberi. Karena aku telah banyak menerima, dalam kurung, saat aku memberi. Jadi orang mendapatkan balasan atas pemberian yang dia keluarkan itu kontan. Kontannya gimana? Kita mendapatkan kebahagiaan saat kita mengulurkan tangan untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Saat itu kita merasakan kebahagiaan. Benar, orang yang menerima bantuan bahagia, tapi kita yang memberikan uluran itu merasakan lebih bahagia lagi. Itulah amal soleh. Amal soleh itu melapangkan dada, melapangkan jiwa. Dan ingin seberapa banyak, seberapa jauh, dan seberapa luas kebahagiaan kita, lihatlah seberapa kita berbagi kepada sesama. Sekiranya tidak ada balasan lain selain kebahagiaan itu saja, itu sudah banyak. Ternyata bukan hanya itu saja. Allah jaga nikmat. Apalagi Allah simpankan nanti di akhirat balasan yang lebih baik. Masya Allah, Masya Allah. Itulah fungsi nikmat yang insya Allah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikannya, Jadi musibah, ya, bagaimana kita mensikapinya? Kalau kita sebagai orang-orang yang tidak mendapati musibah itu, yang banyak mendapatkan nikmatan, lalu bagaimana kita memberikan fungsi nikmat tersebut? Karena tidak selamanya orang dalam keadaan nikmat, sebagaimana tidak selamanya pula orang dalam keadaan punya musibah. Dawamul hali minal muhal. Tetapnya keadaan itu satu hal yang mustahil. Tidak akan tetap, keadaan itu akan berubah. Semuanya akan berubah. Semuanya akan berubah. Dulu kita semacam apa, kita sekarang bagaimana, berubah. Kita sekarang bagaimana, besok lagi sekian tahun berubah. Banyak orang yang kemarin tidak kita perhitungkan ini dan itu, ternyata sekarang bagaimana, berubah. Ya. Makanya ta'arraf ilallahi firraha'i ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah di waktu lapang, Allah akan mengenali kamu di waktu sempit. Jadi siapa yang ingin doanya makbul, doanya diijabah, maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Kenalilah Allah di waktu lapang. Kita tidak mendapatkan musibah, tidak kena banjir, ya, kenalilah Allah.
Banyaklah bersyukur kepada Allah. Tunaikan fungsi nikmat. Maka saat nanti ketika umpamanya kita suatu ketika dalam kesulitan, dalam kesempitan, maka kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak sekalian, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sekarang sudah jam 12 kurang. Sudah cukup ya. Entah kurangnya berapa. Semoga bermanfaat, dan yang terpenting adalah bagaimana kita menangkap ya nilai-nilai itu dan menjadi bagian dari kepribadian kita. Itu yang terpenting. Itu yang terpenting. Kalau masalah bacaan teori ini dan teori itu kita bisa baca. Tapi bagaimana kemudian itu menjadi bagian dari kepribadian yang terpatri pada diri kita, itulah yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairul man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku lupa lihat astagfirullahal azim wa lakum. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Amin Supar atas materi yang sangat luar biasa, karena sesungguhnya banyak dalil-dalil kemudian yang disampaikan oleh beliau. Kita jadikan ibroh. Ya, maaf ya kalau saya pindah channel karena HP saya lowbat, saya pindah orang lain. Baik teman-teman dan para hadirin yang insya Allah sudah kita juga lihat kesimpulan dari apa yang beliau sampaikan, bagaimana kita kemudian menyikapi musibah-musibah itu. Yang pertama mungkin kita harus lebih sabar. Yang kedua kita kemudian lebih meminta ganti yang baik. Dan yang ketiga adalah kemudian bagaimana kita mengharapkan ataupun terus berdoa. Baik, insya Allah kita juga akan berdoa dan insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Arwani. Tapi sebelum kita memasuki sesi doa itu, kami ingin kemudian memberikan sedikit cuplikan video yang insya Allah akan disampaikan oleh IT. Silakan.
Fenomena tanah bergerak menyebabkan kerusakan di permukiman warga Sambung, maksud kami Sambung Regau, Desa Manggis, Kecamatan Sirampok. Maksud kami tim SAR gabungan yang mendapat laporan dari warga mendatangi wilayah yang terdampak dan merobohkan 4 rumah setelah para penghuninya mengungsi ke rumah. Sementara itu hujan deras yang terus mengguyur di Brebes mengakibatkan tanah gerak di Dukuh Sambung Regau, Desa Manggis, Kecamatan Sirampok. Sejumlah bangunan rumah mengalami retak-retak, tembok hancur hingga tidak layak untuk ditempati lagi. Warga pun bergotong royong untuk menyelamatkan sisa-sisa material bangunan seperti genteng agar tidak rusak jika sewaktu-waktu terjadi tanah gerak susulan. Sementara itu Kepala Desa Manggis, Mas Ruri, menuturkan tanah bergerak ini terjadi sejak 3 hari terakhir. Dan saat pertama kali terjadi, hanya beberapa rumah yang terdampak. Namun hingga Jumat 16 Januari, rumah yang rusak akibat tanah gerak sudah mencapai 16 rumah. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, warga pun terpaksa mengungsi ke rumah sanak saudara terdekat yang lebih aman. Sementara itu, BPBD Brebes telah mendirikan tenda darurat di lokasi kejadian dan menyalurkan bantuan berupa bahan makanan. Bantuan juga datang dari Palang Merah Indonesia Kabupaten Brebes. Ya baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita saksikan sedikit dokumenter dari kemudian bencana yang kemudian menghantam kita dua tahun belakangan ini. Khususnya ingin menginformasikan sedikit bahwasanya yang di Jawa Tengah, salah satu dari saudara kita, mahasiswi Studi Darul Hikmah, terdampak dan menjadi korban di sana, yaitu rumahnya bergeser dan keadaannya adalah kemudian pemerintah setempat merubuhkan segala pemukiman warga dan dianjurkan untuk mengungsi karena takutnya ada bencana susulan. Olehnya itu adalah video dokumenter yang kemudian kami sajikan kepada para hadirin. Semoga kemudian kita terus membuka pintu hati kita untuk terus berdoa untuk saudara-saudara kita yang hari ini atau bahkan kemarin-kemarin telah mendapatkan bencana itu, karena sesungguhnya mereka tak tahu lagi ataupun tak mengharap dari siapa, kemudian adalah doa-doa kita semua. Baik, melangkah ke acara berikutnya, yaitu sepatah dua kata dari Presiden Mahasiswa STIU Darul Hikmah periode 2020-2021 kepada Akhina Riyadi Fajar, kami persilahkan. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu ghayatuna wal ikhlas mabda'una wal islahus sabiluna wal mahabbatu sya'aruna. Nu'ahidullah ala sidqi wal ikhlasi wal yaqini wa talabi ridallahi fil amali baina ibadihi bittawakkuli alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Para yang terhormat, kepada Ustadz Arwani Amin yang membersamai kita pada acara kajian dan doa bersama, dan juga yang terhormat kepada Ustadz Maftuh Asmuni LC yang kita juga, dan juga para hadirin, suangkan waktu
untuk alhamdulillah syukur kita rasakan sampai saat ini, dan juga salawat ya Habibana Muhammad. Alhamdulillah alamin, dengan beberapa hal kegiatan yang kita galakkan dari pengurus BEM Studio Darul Hikmah periode 2020 dan 2021, di puncaknya di kajian ini dengan segala upaya kita dari awal sampai saat ini, dan juga beberapa hal yang kita adakan kegiatannya. Yang pertama yaitu kegiatannya itu dan juga ada pembagian makanan siap saji, siap santap, dan juga kegiatannya juga bersih-bersih dan juga pemberian alat kebersihan. Melihat dari data yang di BNPB yang memperlihatkan di Sabtu tanggal 20 Februari, yaitu bulan lalu, yaitu sedikitnya sekitar 37 desa dan 17 kecamatan yang terendam banjir, khususnya di Kabupaten Bekasi. Dan diantaranya itu kita tahu ya, yang diantaranya yang terdampak itu seperti Tambun Selatan, terus juga Setu, Cikarang Selatan, terus Cikarang Pusat, Muara Gembong, Babelan, terus juga yang lainnya, dan itu berdampak juga kepada masyarakat dan juga mahasiswa STIU yang berada di pemukiman warga sekitar di Kabupaten Bekasi. Dari data yang diadakan dari BNPB dan juga INUS di Jabar, kurang lebih sekitar 11.628 kakak, yaitu yang terdampak banjir, dan juga sekitar 1.302 unit rumah yang terendam banjir. Sebagiannya yang ada di evakuasi, dan alhamdulillah sampai saat ini sudah bisa mulai menurun untuk airnya dan juga untuk banjirnya. Makanya dari itu kita berkontribusi dari pengurus BEM Studio Darul Hikmah untuk membantu masyarakat, terkhusus Kabupaten Bekasi yang terendam banjir, dan juga ada beberapa para mahasiswa dari kita, mahasiswa dan mahasiswi yang terdampak dari bencana alam, yang tadi bisa dilihat dari videonya. Nah, makanya dari itu kita berinisiatif untuk membuat kegiatan ini berupa santunan, pembagian nasi, yaitu kegiatan makanan siap saji, dan juga bersih-bersih untuk yang terkena banjir, dan juga pembagian alat kebersihan. Dan ini hadir, dan mungkin ada kelebihan material yang ada, dipersilahkan untuk menyumbangkan sebagian hartanya di rekening yang sudah tercatat, dan juga bisa konfirmasi, seperti kalau ada apa yang harus ditanyakan, bisa konfirmasi di akun BEM Studio Darul Hikmah, ataupun langsung konfirmasi ke CPE yang berlangsung. Oke, mungkin hanya itu kegiatan dan yang lainnya yang kita galakkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya perwakilan dari pengurus BEM Studio Darul Hikmah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, itu sedikit laporan dari kemudian kegiatan ataupun kontribusi dari pengurus BEM Studio Darul Hikmah sebagai jalur informasi. Dan para hadirin, insya Allah setelah ini kita akan memasuki acara inti kita, yaitu doa bersama. Maka kami mohon kesediaan untuk para hadirin menundukkan kepala, kemudian membersihkan jiwa dan otaknya, untuk kemudian kita hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pikiran kita. Dan insya Allah doa kali ini akan kembali dipimpin oleh Ustadz Arwani Amin Supar. Kepada Ustadz, tafadhol masykur. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Mari kita bersama-sama
beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertasbih, mensucikan Allah. Kita bertahmid, memuji Allah. Kita bertahlil, mengesahkan Allah dari segala sekutu. Dan kita bertakbir, mengagungkan Allah. Dan nanti kita lanjutkan dengan bersama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tautkan semua hajat kita, semua harapan kita kepada Allah. Dialah As-Samad, tumpuan segala asa, tumpuan segala harapan kita. Mari kita bersamai beristighfar bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahalazim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahalazim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Farrij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Farrij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Farrij 'alal muslimin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ikhwas sekalian, kita hantarkan doa kita bertawassul dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pohonkan kepada Allah, Allah berkenan mengijabah, dan semoga menjadikan doa kita ini sebagai
penguat jiwa kita, penguat kita untuk berbuat baik, penguat kita untuk semakin peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, membuat kita semakin menjadi pribadi yang selalu sabar, selalu syukur, selalu tawakal, selalu berbuat baik kapan saja, di mana saja. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولإخواننا ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا ومجتمعنا ولا تضرهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب حصنا أنفسنا وأموالنا وأهالينا وكل شيء أعطاناه ربنا بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعنا عنهم السوء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم سهل أمورنا واقض حوائجنا وبلغ مقاصدنا ووفقنا لما تحبه وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة واكتب لنا السعادة
واختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kita tutup sesi pertemuan kita dengan doa. Semoga apa yang kemudian kita ikhtiarkan di hari ini, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ustadz tadi, ketika kita tidak mampu memberi secara finansial, bahkan tenaga kita pun waktu kita, setidaknya kita telah berikhtiar di hari ini untuk kemudian mengirimkan doa-doa kita. Karena sesungguhnya yang kemudian para saudara kita butuhkan di luar sana adalah doa-doa dari saudara muslimnya. Semoga Allah hantarkan doa ini sebagai kemudian penguat mereka dan kelapangan dada mereka untuk kemudian menerima ujian-ujian yang Allah berikan. Dan semoga kita juga yang hari ini hadir membersamai forum ini, bisa Allah berikan kelapangan dada dan terus bersyukur atas apa ataupun nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan berakhirnya doa di hari ini, maka kita sampai di akhir penghujung dari acara hari ini. Jazakumullah khairan katsir, terkhusus kepada Ustadz Arwani yang telah membersamai kami, yang kemudian telah kemudian menyampaikan banyak sekali ibrah pelajaran di hari ini. Semoga dengan tinggalnya kami meninggalkan forum ini bisa menjadikan hati kami terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga menyampaikan permohonan maaf dari seluruh para hadirin yang kemudian pertama tidak bisa menghadirkan Ustadz Akhir karena qadarullah, beliau sedang mendapatkan halangan ataupun kendala, dan saya juga mewakili pengurus BEM Studio Hikmah memohon maaf atas kekurangan dan khilafan acara hari ini. Sebelum undur diri, ini juga ingin meminta untuk kita sesi dokumentasi dulu untuk sebagai laporan LPJ penanggungan jawaban kami di periode nanti. Maka kami mohon kesediaan para hadirin untuk stay sampai benar ditutupnya ataupun diakhirkannya pada hari ini. Untuk tim dokumentasi dipersilakan. Siapa nih dokumentasinya? Ya, silakan tim dokumentasi dari teman-teman Kominfo. Yang udah bersedia kasih suara. Iya, halo. Oke, silakan. Silakan dipandu untuk Menkominfo. Ya, oke. Alhamdulillah. Gimana Menkominfo? Udah siap. Coba hitung kalau kiranya mau didokumentasikan, dihitung. Boleh dikasih apa? Iya, iya. Terima kasih Kak Farah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke.
Oke, udah ya. Baik, jazakumullah khairan kepada para hadirin yang telah membersamai kami di hari ini. Kita berharap semoga Allah dengar doa kita, Allah dengar ikhtiar kita, dan Allah kuatkan kemudian saudara-saudara kita di luar sana dan khususnya kita semua untuk terus bersyukur atas semua nikmat yang kemudian Allah berikan kepada kita di hari ini. Saya selaku moderator ataupun MC memohon maaf atas segala kekhilafan ataupun kekurangan yang kemudian selama memandu acara ini banyak kata-kata yang kemudian salah ataupun tindakan-tindakan yang kemudian tidak baik ataupun menyinggung para hadirin semua. Kami berharap silaturahim ini tidak sampai di sini saja. Kami nantikan kehadiran para hadirin di acara-acara BEM Studio 5 di event-event berikutnya. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kehadirannya para hadirin yang lainnya. Ya, kalau untuk panitia dimohon untuk jangan keluar dulu.